Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdana podcast Aspirasi Reni Astuti. Jadi sebagai bentuk komunikasi ya dengan masyarakat, dengan warga kota Surabaya khususnya, saya mencoba untuk membuat model kegiatan seperti ini dengan mengundang gitu ya, mengajak begitulah diantaranya ada teman media gitu. Nah, ini konsepnya nanti podcast ini sekali waktu saya jadi narasumber, sekali waktu saya jadi host gitu. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Ade. Mas Ade ini wartawan dari Raja Warta ya Mas Ade ya. Saya undang di sini untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ini nanti mungkin hostnya nanti Mas Ade. Nanti saya jadi narasumbernya. Kalau waktu mungkin saya jadi host, Mas Ade bisa jadi narasumber. Nanti gantian dengan teman-teman media yang lain, atau mungkin juga dengan teman-teman dewan juga bisa. Atau mungkin juga sekali waktu juga dengan warga. Jadi warga jadi narasumber, saya jadi host. Atau warga jadi hostnya, saya jadi narasumber. Jadi siapa aja lah yang mau hadir di sini ya. Dan karena ini adalah kantor DPRD, ruang kerja saya, ini di ruang kerja saya di ruang tengah, di ruang wakil ketua DPRD, maka yang kita bicarakan adalah bicara tentang Surabaya. Jadi untuk yang tidak lepas dan tidak jauh dari tugas saya sebagai wakil rakyat. Nah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ade, terima kasih ya sudah datang ke sini Mas Ade. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pertama ingin ucapin terima kasih ke Bu Reni yang telah mengundang saya bahkan jadi podcast perdana untuk Aspira Channel gitu ya. Jadi aspirasi itu artinya aspirasi Reni Astuti gitu. Iya. Ya kebetulan Bu Wali saya ini kan Wali sih Mas. ya mohon maaf ini sudah kebiasaan dan ini sebuah doa. Jadi doa nggak boleh ditolak. Jadi tetap bagaimanapun keadaannya saya akan memanggil Bu Wali ke Bu Reni. Jadi ya kebetulan Bu Wali Ibu mengundang saya di Hari Guru Nasional ini. Dari rumah saya memang banyak, aku tak ke Bu Reni ingin ngobrol. Nah kebetulan tadi kok ada telepon dari Mas Hasan, saya mah dicari, saya bersyukur. Ya, ini nggak janjian sebenarnya, saya juga baru ngundang sampean. Gimana satu pertanyaan saya yang ingin saya mulai ke Bu Reni, gimana keadaan guru kita hingga hari ini, hingga Hari Guru Nasional ini khususnya di Surabaya. Menurut Bu Reni sebagai wakil ketua DPRD Surabaya, apakah kemajuannya makin pesat, stagnan atau masih tertinggal dengan daerah lain? Iya. Makasih Mas Ade. Jadi memang hari ini tanggal 25 November 2020 ya adalah Hari Guru. Oleh karena itu, ayo Mas Ade kita ngucapin selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Nasional untuk semua guru-guru yang ada di Surabaya khususnya dan di semua tempat pada umumnya. Saman guru favoritnya punya ya? Saya punya guru, bahkan sekarang guru saya itu berdekatan, berdampingan, selisih satu kampung dengan guru. Oh gitu. Iya, di rumah saya yang guru sekarang. Apa? Guru sejarah. Oh iya. Jadi orang tua kita juga guru terbaik ya. Kemudian guru-guru kita. Kalau saya ini guru saya itu ibu saya itu guru saya kelas 1 SD. Jadi beliau ibu saya almarhum, tapi juga beliau ini guru saya ketika saya SD ya, karena beliau memang guru kelas 1 waktu itu. Nah, jadi kalau bicara tentang guru ini memang sangat-sangat ini ya. Mungkin sekarang semua orang banyak yang memberikan ucapan ya kepada guru-guru yang sangat memberikan semangat, support, sumbangsi yang luar biasa gitu ya. Sehingga kemudian orang bisa jadi apa karena guru, orang karena bisa jadi apa kan ada lagunya juga itu ya. Terima kasih guru itu. Nah, kalau bicara guru di Surabaya, jadi guru di Surabaya itu kalau coba saya hitung ya, dari mulai PAUD, ya PAUD itu ada kelompok bermain, ada pos PAUD terpadu, ada TK gitu ya. Itu total ada sekitar 11 ribuan. Kemudian
ditambah Itu sampai lagi SMA. belum, itu hanya PAUD aja. Wih, Tenaga pendidik. Kemudian kalau ditambah dengan guru SD negeri swasta, ditambah dengan guru SMP negeri swasta, itu total ada kurang lebih 32-an ribu. Ya, 32-an ribu. Itu kalau ditambah lagi dengan guru ngaji, guru sekolah minggu gitu ya. Saya kira kisaran bisa sampai 34 ribu. Jadi ada 34-an ribu guru di kota Surabaya, mulai dari yang PAUD, SD, SMP. Ini belum yang SMA. Ya, karena saya belum bicara SMA ada di pengelolaan di provinsi, jadi datanya saya yang ungkap, hanya yang untuk guru-guru yang di pemerintah kota Surabaya. Nah, bicara tentang nasib guru ya Mas Aiki ya Mas ya. Jadi guru di Surabaya itu ternyata sampai hari ini pun masih ada ya yang gajinya itu jauh di bawah UMR. Nah, ini saya kira harus menjadi perhatian kita ya. Jadi ada yang 500.000. itu kenapa kok sampai seperti itu? Padahal APBD Surabaya itu sebelum tahun ini, sebelum pandemi kan ya cukup lumayan. Kalau nggak salah sangat tinggi di Surabaya ini. Kenapa APBD di Surabaya sampai ada guru yang masih kekurangan gaji, bahkan tertinggal dengan daerah lain? Kenapa, Bu? Jadi guru itu kan ada banyak macam ya. Jadi maksudnya katakanlah status gitu ya. Ada guru PNS. Nah, guru PNS ini saya kira kalau tingkat kesejahteraan sudah membaik lah. Namun perlu juga tetap diperhatikan nanti sekiranya tunjangan kinerja guru PNS itu, terutama yang memiliki kinerja baik itu saya kira juga perlu untuk ditingkatkan. Kemudian ada guru GTT, ya guru tidak tetap gitu ya. Kemudian ada juga guru yang K2 gitu ya. Kemudian ada juga guru yang non PNS atau kontrak, yang outsourcing itu. Ini ada di sekolah-sekolah negeri, baik SD maupun SMP, dan gajinya sudah UMR kalau yang guru outsourcing atau guru kontrak. Tapi sebenarnya guru outsourcing itu mestinya dapat UMR plus mestinya kalau menurut saya. Kenapa? Karena ada outsourcing yang tidak memiliki profesi khusus sebagai pendidik, itu gajinya sama-sama gitu. Jadi ada mungkin, mohon maaf ya, ada yang mungkin di bagian kebersihan outsourcing, kemudian satu lagi outsourcing guru gitu ya, sama gitu ininya penghasilannya ya. Tentu kita berharap yang guru ini mestinya tidak cukup UMR tapi UMR plus gitu. Nah, kemudian yang tadi saya bilang yang 500.000 itu ya. Nah, kan ada fakta bahwa di Surabaya ini kan ada kondisi di mana sekolah-sekolah ini yang muridnya sedikit. Ya, kalau muridnya sedikit tentu sekolah kan mau membiayai juga berdasarkan komposisi siswa ya, dengan ketersediaan gurunya gitu. Mungkin guru itu di sekolah tertentu memang betul dia dapat 500.000, artinya kan dia berpikir lagi harus nyari tambahan di mana gitu ya, dia harus mungkin dia udah lagi di sekolah sini dan sebagainya. Nah, namun menurut saya memang kalau kita bicara guru itu kan sesungguhnya kesejahteraan itu kan penting. Nah ya Bu, ngomong Ibu barusan ngomong kesejahteraan ya, guru di Surabaya ada itu swasta Bu ya, swasta masih menerima gaji 500.000. Bagaimana intervensi pemerintah terhadap guru-guru yang seperti ini? Apakah itu di luar tanggung jawab? Karena di Surabaya ataupun di daerah lain itu kan ada UMR, ya. Jadi standar gaji ya Bu ya. Nah, itu seharusnya kan pemerintah itu harus memenuhi segala, terkhusus guru. Mestinya begitu. Untuk yang guru kontrak atau yang status outsourcing yang di sekolah-sekolah negeri, SD negeri atau SMP negeri, itu sudah terpenuhi UMR. Bahkan kalau saya malah mendorong tadi itu UMR plus kalau bisa, karena jangan disamakan persis penghasilannya dengan non guru ya, karena guru itu kan punya keistimewaan lah
dia mendidik ya, dan dia juga berdampak sangat berpengaruh ya, menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, kemudian kecakapan anak ya, anak kemudian dari tidak mengetahui sesuatu menjadi mengetahui, itu kan juga jasa guru gitu. Nah, yang kemudian yang tadi itu yang masih 500 itu Mas, sebenarnya Pemkot ada ya program itu tambahan penghasilan gitu. Itu sudah dilakukan, hanya saja persoalannya itu belum bisa mengcover semua guru gitu. Kalau misalkan katakanlah belum semua guru swasta di kota Surabaya itu yang mendapatkan tunjangan atau tambahan penghasilan yang 1 juta tiap bulan itu belum semua. Nah, ini yang saya kira harus harus dilihat ya, harus dicari, harus didata. Yang tadi saya bilang guru yang gajinya masih 500 dan sebagainya, itu saya minta pemerintah kota mendata itu. Dicari sudah dilakukan pendataan pemerintah kota untuk menelusuri? Bisa jadi sudah, cuman apa bentuk intervensinya? Kalau kebijakannya dengan memberikan tambahan 1 juta itu tadi, saya kira yang belum tercover itu harus ada solusi lagi gitu. Kalau misalkan ternyata yang belum tercover karena tidak memenuhi kriteria tertentu, misalkan terkait dengan kan ada jam ngajar atau apa dan sebagainya, yang mestinya kalau saya dorong cari solusi lah. Jadi jangan sampai kemudian kondisi Surabaya yang oke lah orang melihatnya maju, tapi ternyata masih ada yang guru itu yang penghasilannya segitu gitu ya. Bisa jadi mungkin tidak banyak, atau mungkin banyak atau tidak itu kan sifatnya relatif, tapi kudu digolekno solusi nih gitu loh Mas. Nah, kemudian ada lagi problem yang guru itu sekarang itu pusing, banyak yang terutama di guru-guru swasta, karena bobdanya Pemkot itu mulai Juli sampai Desember untuk tahun ini itu belum cair. Wow. Nah, maksud saya ini, jadi kalau bicara pendidikan itu kan ada 3 yang harus diperhatikan. Pertama adalah guru, kesejahteraan nih. Ojo sampai guru itu dia harus mendidik siswanya tapi dia masih bulet, masih kepikiran banyak hal, hak kesejahteraannya tidak terpenuhi. Atau mungkin juga kakean tugas administrasi. Banyak hal administrasi yang dikerjakan sehingga waktunya itu terforsir untuk harus LPJ, harus input ini, input itu gitu ya. Itu yang saya kira harus dibetulkan juga. Saya cut dulu ya. Tadi Bu Wali ngomong belum cair ya, mulai Juni ya. Apa kendalanya Bu? Nah, itu bisa jadi kalau saya sih mendorong ya, Bobda itu, ini tadi saya cek juga dapat info yang swasta, SMP swasta itu Juli, Desember itu belum cair. Sekarang sudah bulan November, Bobda ya. Kemudian untuk yang negeri itu ada informasi yang bulan November belum cair, tapi yang Oktober sudah cair gitu. Bobda itu di negeri maupun di swasta itu banyak digunakan untuk gaji guru. Nah, itu kenapa saya tadi bilang Bobda, karena Bobda itu sebagian besar digunakan untuk gajinya guru. Lah misalnya gak cair, kayak bayangno ya, sekolah swasta mulai Juli gak cair, terus gurunya itu mau digaji sama apa? Apalagi yang murid siswanya itu sedikit. Nah, kalau yang siswanya sedikit tambah, masa kemudian kepala sekolah kongkon nalangi. Ya, kondisi Covid kayak gini ya, kepala sekolah duit tabungan. Lah misalnya gak ono tabungan gitu. Terus apa yang harus dilakukan pemerintah Kota Surabaya, dan pesan Bu Reni untuk pemerintah Kota Surabaya agar para nasib guru yang serba kekurangan ini segera teratasi? Ya, jadi hal-hal yang sifatnya klasik itu jangan terus menjadi persoalan. Nah, kalau Bobda terlambat cair itu kan persoalan klasik. Anggaran sudah dianggarkan, sudah tersedia, gitu ya. Oke lah kalau COVID menjadi kendala karena masih ada refocusing dan sebagainya. Tapi Bu Risma dulu pernah menyampaikan untuk pendidikan nggak ada realokasi, nggak ada refocusing. Artinya pendidikan jangan sampai ada anggaran yang tersendat gitu. Nggak ada. Jadi kalau sekarang aja ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa terlaksana yang non pendidikan, itu aja bisa kok.
kenapa yang pendidikan kok nyandet. Itu yang saya agak mikir itu tadi. Ini saya tanya gini, ini hari guru ya sekarang ya, apa yang menjadi persoalan gitu. Saya coba kontak-kontak sama teman-teman guru, kemudian dapat informasi Bobdanya belum cair loh. Bobda itu kan sebagian besar itu kan ini untuk gajinya guru dan kebutuhan sehari-hari. Nah, otomatis seperti itu. Jadi untuk hal kayak tahapan pencairan, kemudian begitu-begitu kan sudah dianggarkan. Itu kan persoalan teknis lah maksud saya. Kemudian kalau ketersediaan anggaran, Bu Wali juga sudah komitmen untuk pendidikan itu tidak ada pemotongan atau apa gitu. Menurut saya ya, kalau sudah ujungnya muaranya itu terkait dengan kesejahteraan guru, ojo sampai telat. Wis intinya gitu, ojo sampai telat. Berarti selama ini perhatian pemerintah kota Surabaya yang dipimpin wali kota Tri Risma hari ini, itu perhatian terhadap guru itu kayaknya belum maksimal, apa seperti itu kesimpulannya? Nah ini secara kebijakan beberapa bentuk inovasinya sudah dilakukan ya secara kebijakan secara umum, tapi secara praktek ya kayak ini tadi contoh saja yang paling mudah. Ini Bu Wali juga harus tahu ini kalau Bobda ini sejak Juli belum cair untuk yang di sekolah swasta terutama, kemudian di sekolah negeri juga yang November juga belum cair. Ini sudah tanggal berapa? Kan sementara Bobda itu untuk gajinya guru. Jadi intinya jangan sampai ojo sampai ono guru Surabaya sing wayahe gajian gak iso gajian karena anggaran dari pemerintah kota itu tersendat. Kalau urusan pendidikan, urusan guru, menurut saya ada bidang-bidang tertentu kesehatan untuk tenaga medis dan sebagainya. Wis pokoknya ujung-ujungnya lek ngono ojo sampai cair. Anggota dewan lo gajinya gak tahu telat. Kan kita malu ini saya. Jadi kita sangat ini kalau anggota dewan itu sebelum tanggal 5 aja sudah masuk kita gitu. Kalau kami aja di dewan bisa. Jangan sampailah kami yang ternyata guru malah belum cair. Jadi ini perlu saya laporkan ke wali kota Surabaya hasil diskusi saya dengan Bu Reni Astuti bahwa kesejahteraan guru perlu diperhatikan dan jangan sampai ada persoalan-persoalan yang makin keterpurukan para guru itu terjadi. Contohnya gaji hanya 500.000, terus bobdanya juga belum cair. Tolong Bu Wali ya perhatikan, itu pesannya Bu Reni. Nah yang terakhir Bu, ingin saya tanyakan bagaimana kualitas guru di Surabaya, apakah sudah mumpuni, karena guru ini kan pencipta segalanya, pencipta profesor, pencipta doktor. Guru terutama di SD dan SMP ini kan pintu awal ya untuk menciptakan profesor. Bagaimana pendapat Bu Reni? Saya kok optimis ya, guru Surabaya itu potensinya bagus ya. Tinggal sekarang adalah ketika kemudian mungkin belum terlihat ya, atau mungkin ada yang punya ikut lomba ini ya, kemudian tampil menjadi juara, kemudian dia punya ide-ide seperti ini dan sebagainya, cara mengajarnya inovatif, dia punya temuan-temuan apa sehingga membuat sesuatu pembelajaran baik itu secara offline atau mungkin di suasana online gini. Kita memang belum dapat ya informasi. Kan bagus kalau Dinas Pendidikan di masa pandemi ini kemudian menemukan guru-guru kreatif gitu loh, yang itu bisa menjadi contoh ya untuk guru-guru yang lain. Ini yang saya lihat yang kurang ya, yang kurang itu adalah Dinas Pendidikan perlu untuk memberikan ruang kreasi kepada guru. Nah, ketika ruang kreasi, kesempatan meningkatkan kemampuannya ya, inovasi pembelajaran dan sebagainya itu dirasa, aku mungkin takut sama teman-teman lah, pernah nggak merasakan ada guru yang inovatif gitu tuh Surabaya gitu. Kalau misalkan nggak terlihat, bisa jadi karena memang kurang diberikan ruang untuk itu. Kemudian yang kedua, terlalu dibebani untuk hal-hal yang sifatnya administratif. Kemudian guru pun harus berpikir untuk hal-hal yang sebenarnya di luar dari tugas utama guru, yaitu mendidik. Contoh, ketika sebuah sekolah ya, sekolahnya itu kurang siswa, guru itu ikut mikir akhirnya dia
memikirkan suatu beban yang sebenarnya itu bukan tugas Bukan utamanya tanggung jawab guru, karena tanggung jawab guru itu sebenarnya mendidik. Itu bukan mencari siswa, bukan golek-golek, bukan sebenarnya, ya mendidik itu fokus dari situ. Nah, di satu sisi yang lain ada kelas yang begitu penuh kewabek sehingga proporsi antara guru sama siswa juga tidak. Apa perlu diciptakan zona-zona kayak SMA negeri gitu kan? Gimana? Kalau yang swasta itu kan biasanya kan sepi, di sini rame ya kosong. Nah, apa perlu diciptakan seperti itu? Ya itu saya kira itu memang kebijakan terkait dengan tidak adanya disparitas antara sekolah, ya baik disparitas tentang kualitas atau disparitas tentang jumlah siswa atau ketercukupan guru, ketercukupan siswa, itu perlu untuk terus mendapatkan perhatian, Mas. Jadi secara langsung tidak langsung itu ada dampaknya juga loh. Nah, Bu, ini sebelum ditutup ya ngobrol ini sudah kita, berapa lama ini ya kita ini ya. Ini ya habis ini saya paripurna. Hampir 30 menit ya. Rapat. Ini yang terakhir. Saya dengar dari teman-teman Surabaya ini belakangan. Sejak ya dipimpin Bu Risma, miskin prestasi pelajarnya, mulai dari SD, SMP, bahkan SMA. Nah ini kan perlu Bu Reni suarakan, apakah benar informasi yang saya terima? Kalau benar apa yang harus dilakukan pemerintah kota? Karena menurut saya wali kota yang penuh prestasi ternyata pelajar di Surabaya miskin prestasi. Ini memalukan menurut saya. Isa Ansori pernah ngomong. Oh, Pak Isa Ansori yang bilang gitu. Wah, Pak Isa nih. Ya jadi kita mesti mendefinisikan dulu tentang prestasi ya. Itu prestasi pada sisi apa? Itu dulu. Ya prestasi misalnya ada Lomba-lomba, tingkat nasional ini dan itu. Surabaya itu nggak pernah masuk ke dalam itu. Padahal katanya Bu Wali Kotanya itu luar biasa, pencipta prestasi. Nah itu, jadi itu yang saya kira perlu dilihat ya. Kalau misalkan problemnya seperti itu, apakah memang anak-anak Surabaya tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti ajang-ajang kompetisi-kompetisi yang ada? Itu saya kira memang harus diperluas, gitu ya. Beri kesempatan kepada anak-anak Surabaya. Kalau saya ini percaya ya, SDM guru itu sebenarnya bagus Surabaya itu. Cuman apakah dikasih ruang ataukah diberi beban di luar dari tugas guru, tadi beban administratif ya, kemudian persoalan-persoalan lain yang tadi masalah muridnya kurang ini gini aja, kemudian tidak berada pada suasana kondusif yang membuat guru itu kemudian menghasilkan sebuah karya, menghasilkan sebuah kreasi gitu. Itu yang saya kira harus, artinya apa? Maka ciptakanlah lingkungan pendidikan yang kondusif di setiap sekolah-sekolah dan juga termasuk di Surabaya. Begitupun dengan anak-anak gitu, anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini juga harus diciptakan sebuah lingkungan kondusif yang membuat anak-anak itu berkreasi. Dia jangan sampai gini. Dulu tuh pernah saya misalkan ada anak itu yang suka astronomi, tapi dia tidak punya ruang untuk kemudian bagaimana dia bisa mengasah kesukaannya mana gitu. Kemudian Surabaya ini yang bagus itu ada rumah bahasa. Itu saya kira bagus. Tapi rumah matematika yang digagas itu belum bagus kalau rumah matematika. Rumah yang dibangun oleh Pemkot yang menurut saya cukup bagus saat ini adalah cuma rumah bahasa. Rumah matematika kita belum, rumah sains kita belum punya, rumah astronomi kita juga belum punya. Sehingga kemudian ruang-ruang untuk kemudian menggali dan meningkatkan kesempatan potensi ya, karena potensi anak didik itu saya melihatnya kurang tersedia. Nah, kalau untuk olahraga saya kira juga banyak anak-anak Surabaya yang punya prestasi di bidang olahraga. Nah, itu saya kira tugas pemerintah lah untuk kemudian menyediakan wadah-wadah itu. Jadi gitu saya kira, apapun catatan kalau ada yang mengatakan Surabaya anak-anaknya, kalau saya melihat anak-anaknya hebat, anak-anaknya punya potensi sebenarnya, hanya saja mungkin belum terlihat karena tidak diberikan suasana yang kondusif. Informasi kapan itu dari Dinas Pendidikan ada kok anak-anak yang pintar menulis, ada yang begini, itu bagus lah. Saya kira itu yang terus perlu dikembangkan supaya kemudian kita pun tahu dan diberi kesempatan ketika ada kompetisi, Mas Adek ya, sehingga kemudian dan ketika anak-anak itu prestasi itu memang intervensi fasilitasi dari pemerintah kota itu juga
juga besar. Informasi itu tadi kan saya sempat wawancara dengan Mas Isa Ansori beberapa bulan yang lalu tentang prestasi, tentang pendidikan di Jawa Timur. Jadi saya simpulkan seperti itu, Surabaya kurang miskin prestasi bahkan seperti itu. Oh iya. Jadi prestasi akademik maupun non akademik ya, saya kira itu perlu Mas. Perlu kita support lah. Sekarang apapun kebijakan pemerintah, dinas pendidikan, kalau itu terkait anak-anak Surabaya, tercipta potensi di bidang apapun, apakah olahraga, ataukah sains, ataukah seni, budaya, semuanya kita harus kasih kesempatan. Oke, makasih Bu Reni. Nampaknya waktu kurang lebih 30 menit ini cukup memberi wawasan buat saya dan teman-teman nantinya yang mungkin mau mendengar atau melihat. Nanti kita ngomong lagi mungkin nanti dengan media yang lain ya Mas. Kita ini Mas, mohon maaf Mas Ade. Jadi kita akan ngomongin tentang APBD 2021. Nanti kita bisa juga kita korek bersama lah dengan boleh. Jadi karena saya di sini sebagai tamu, maka saya kembalikan lagi. Saya kembalikan ke Bu Wali untuk menutup acara ini. Ya, Mas Ade, terima kasih sudah hadir di sini. Moga-moga pembicaraan kita ini bermanfaat dan tentu semangat kita adalah semangat bagaimana Surabaya ini pada semua sektor ya, sektor pendidikan utamanya itu bisa terus mengalami perbaikan dan saya kira itu menjadi tugas kita bersama. Oleh karena itu siapapun yang mengikuti podcast pada siang hari ini terima kasih. Moga-moga ini bermanfaat dan berlanjut di tema-tema yang lain. Oke. Selamat Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru Nasional. Semangat merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.